Pada awal puasa tahun ini, tahun 2020 ini, saya mendapatkan telepon dari Balikpapan. Ternyata seorang kawan lama yang juga kebetulan menjadi kepala sekolah di sana, di kotanya itu, saya tidak bisa sebutkan lembaga pendidikan mana, itu minta tolong untuk menjemput dua putrinya yang sedang mondok di daerah Madiun. Jadi saya sama dia sempat ngobrol-ngobrol ke sana kemari, ya kan, seputar dunia transportasi, juga seputar dunia pendidikan. Kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidur, dan ternyata anaknya ini sudah lumayan sih, gede ya, kelas 5 sama kelas 6 kalau nggak salah itu mondok di Madiun, dan minta untuk tolong ya supaya gimana bisa balik ke Balikpapan. Nah, tentu saja saya lihat dulu kondisinya bagaimana realnya di lapangan dan sangat memungkinkan. Makanya kemudian saya hitung itu, satu, sewa mobilnya, yang kedua ongkos drivernya atau biaya drivernya, yang ketiga biaya tolnya, kemudian juga BBM-nya gimana. Akhirnya saya beri harga untuk bisa mengevakuasi dua putri beliau yang sedang mondok itu. Ternyata pondok ini adalah lembaga pendidikan yang tidak lekang dimakan zaman. Artinya dia ada terus ya, mulai 1800-an, 1900 sampai 2000-an ini macam-macam berdiri pondok pesantren yang mulai dari modern hingga salaf pun bertebaran di mana-mana. Ada alasan kenapa orang itu memondokkan anaknya. Misalkan ada yang mau anaknya itu bisa nanti membacakan Yasin bagi orang tuanya. Ada yang mendoakan mereka saat orang tuanya sudah tiada, atau misalkan mau menjadikan anaknya sebagai ahli agama. Ada juga sih anak juga yang misalkan karena keinginan pribadinya dia akhirnya pengen mondok. Ada juga orang tua yang misalkan khawatir karena pergaulan di sekolah umum akhirnya memondokkan anaknya di pesantren. Macam-macam alasan orang tua memondokkan anaknya, tapi justru pondok pesantren saat ini itu benar-benar siap menerima santri atau siswa dari manapun. Ya alhamdulillah, ternyata perkembangan yang luar biasa itu membuat adaptasi yang bisa diacungi jempol ya, bahwa pesantren sekarang sudah sangat berkembang pesat sekali. Misalkan saya sendiri, misalkan kakak saya itu anaknya sudah mau lulus SD dan mau dipondokin di Tebu Ireng misalkan, karena melihat bahwa pondok salaf itu relatif lebih menjaga adab misalkan begitu, menurut beberapa kalangan. Tapi itu sih relatif ya, tapi memang apapun alasannya bahwa pesantren ini memang luar biasa dan tak lekang dimakan zaman. Nah, saya akhirnya balik lagi ke persoalan transportasi ya. Jadi saya siapkan mobilnya, drivernya langsung dihandle sama Mas Hashim sendiri, ongkos tolnya jadi ketemu. Akhirnya saya sampaikan ke beliaunya setuju. Akhirnya Mas Hashim ke sana menjemput dua putri tadi. Sampai di Surabaya ternyata kita miss satu hal, yaitu bahwa anak kelas 5 dan 6 SD kan belum punya KTP itu. Ya akhirnya saya harus ngelobi ke sana kemari untuk bisa titip dua orang ini ke salah satu penjaga dan juga pramugarinya supaya bisa dijaga sampai Balikpapan, sampai turun dari pesawat. Ya alhamdulillah sih lancar. Ya alhamdulillah bisa terevakuasi dengan baik. Memang pandemi corona ini semoga saja semuanya lancar ya dan baik-baik saja. Jadi itu saya kira salah satu sharing yang bisa saya sampaikan pada podcast mini ini. Nanti ketemu lagi di video-video yang lain, di podcast yang lain ya. Oke, gitu aja. Bye-bye.